Bapak Ibu, saudara dan saudariku dalam Kristus. Shalom. Sungguh luar biasa kalau kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Seperti Bapa dan Kristus dan Roh Kudusnya adalah satu. Mari kita bersama-sama membangun tubuh Kristus menjadi tanda sarana dan kehadiran Allah. Amin. Amin. Seperti lagu ini, kita lagu satu pujian, Ut Omnes Unum Sin. Ya, mari kita bersorak bagi Tuhan dan menari bagi nama Tuhan. Amin. Yeay. Membangun dunia yang baru bersama Kristus. Amin. Yes. Yo, sama-sama. Ut Omnes Unum Sin, jadilah mereka satu Seperti Bapa. seperti aku dan Bapa adalah satu. Ut Omnes. Omnes Unum Sin, jadilah mereka satu seperti aku dan Bapa adalah satu. Biar didorong. Didorong-dorong, digoyang-goyang, digoncang-goncang, tetap bersatu membangun dunia baru. Yeay. Sekali lagi kita katakan ya. Yo, mana keadaannya bagi Tuhan? Yes. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yo, Ut Omnes Unum Sin. Omnes Unum Sin, jadilah mereka satu Seperti Bapa. seperti aku dan Bapa adalah satu. Biar didorong. Biar didorong-dorong, digoyang-goyang, digoncang-goncang, tetap bersatu membangun dunia baru. Biar didorong. Biar didorong-dorong, digoyang-goyang, digoncang-goncang, Tetap bersatu. tetap bersatu membangun dunia baru. Tetap bersatu. Tetap bersatu membangun dunia baru. Bukan menari. Menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari asik. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Bukan tertawa, bukan tertawa, bukan tertawa, hahaha. Bukan menari. Bukan menari seperti dot menari. Bukan menari. Bukan menari seperti dot menari. Beri suara bagi Tuhan kita. Karena kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. Katakan, aku diberi kuasa. Aku diberi kuasa. Kamu diberi kuasa. Kamu diberi kuasa. Kita semua diberi kuasa menjadi anak Kita Allah. semua Amin. diberi kuasa. Amin. Yuk. Mana tepuk tangannya bagi Tuhan? Amin. Yes. Ku diberi kuasa. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Yeay. Sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Menaklukkan. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri sehidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri sorak
kuasa. Nyanyikan dengan sepenuh hatimu bagi Tuhan. Sama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai Kuasa dari Raja Mulia. Thank you Jesus. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sekali lagi kita katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama bersorak bagi Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Amin. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Mana beri sorak bagi Engkau Tuhan kita. perisai hidupku. Amin. Ku Haleluya. berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Ku bersorak. merayakan. Thank you Jesus. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Lebih tinggi lagi kita katakan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri. Berdiri dengan iman, Yes. iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi kita katakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Beri sorak bagi Tuhan kita. Thank you Jesus. Engkau Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa menyayangi kita, demikian Yesus mengasihi kita. Dia berkata, tinggallah di dalam kasih. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Kau yang mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Benar Bapa, tiada Allah seperti Engkau. Bapa yang melindungi, Bapa yang menjaga kami, melampaui segala sesuatu yang kami pikirkan, karena Engkau yang mengajari kami. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa, Kau Bapa-Ku
Engkau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kami ingin menyembah Tuhan di dalam roh dan roh. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah, tiadalah seperti-Mu Tuhan, Kau ku sembah, kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, sembahlah Dia, Kau ku sembah, pujilah Dia, sembahlah Dia, Kau ku sembah, oh Tuhan, sembah, 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 ku sembah, sembah, sembahlah Dia, ku sembah, berikan hatimu padanya, ku sembah, oh Tuhan. Kita mau lebih tinggi lagi menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kau ku sembah, Berikan hatimu kepadanya. Dia ada bagi kita. Dia Allah yang kita sembah, Allah yang sungguh mengasihi kita. Dia kudus. Dia minta kita menjadi kudus seperti Dia adanya. Dia Allah yang mampu membuat segala sesuatu mungkin. Tiada yang mungkin bagi Dia. Sembahlah Dia. sembah, sembahlah, Kau ku sembah, sembahlah Dia, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, kami sembah, Kau ku sembah, oh Bukalah hatimu. Izinkan Dia masuk. Biarlah rohmu saja hidup di dalam Dia. Dalam pujian dan penyembahan yang kudus. Yang berkenan kepadanya. Iya, Raja di atas segala raja, Inaya Ramana
Kami menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Saat kami angkat hati kami untuk memuji, menyembah Engkau, kami percaya bahwa hadirat Tuhan nyata atas kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Mujizat terjadi di tengah-tengah kami saat kami mengangkat hati dan suara kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Bertahtalah Tuhan saat ini, saat kami bersama-sama untuk meninggikan Engkau. Kami bersyukur sekali lagi bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kami bersyukur dan kami percaya bahwa hadirat-Mu nyata bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa. Kami angkat pujian kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin, amin. Shalom saudara, saya bersyukur saat ini saya bisa bersama-sama dengan teman-teman dari Dekanat Barat ya. Dekanat Barat 1 untuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Dan ada sedikit yang ingin saya sampaikan pada saat ini untuk kita semua. Saya diberikan topik like father like son. Ya, apa sih yang like father like son? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Allah meminta kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Jikalau minggu lalu kita berbicara banyak tentang kasih, tetapi hari ini hari yang berbeda. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa ada satu hal yang Tuhan inginkan kita sama dengan Dia. Apa itu? Tentang kekudusan, saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku yang terkasih, saat ini mungkin kita akan banyak membaca ayat kitab suci ya. Karena saya membuat renungan ini dengan berdasarkan ayat-ayat kitab suci dan berharap kita semua bisa mungkin menulis ya, kita bisa membuka kitab suci online kita, elektronik kita, ataupun mungkin kitab suci kitab beneran gitu ya. Tetapi pada malam hari ini sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa referensi dari ayat 16 tadi yang mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus itu diambil dari kitab Imamat pasal 20 ayat 26. Ya, saya bacakan. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Saudaraku yang terkasih, dengan kata lain, Allah ingin mengatakan bahwa kekudusan inilah yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Karena apa? Karena Allah sudah memisahkan kita dari bangsa lain. Allah sudah memisahkan kita dari dunia ini supaya kita bisa menjadi miliknya. Kudus menurut kata bahasa Ibrani berarti terpisah, ya, atau tidak tercampur dengan yang lainnya. Sedangkan kudus dalam bahasa Inggris itu artinya cut above, artinya di atas rata-rata. Yang bisa saya katakan bahwa ini tidak seperti biasanya. Ada radikal di dalamnya, di dalam mengikuti Tuhan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa hidup kudus itu adalah hidup yang dipisahkan untuk Tuhan. Sekali lagi bahwa hidup kudus adalah hidup yang dipisahkan untuk Tuhan dan hidup yang ada di atas standar dunia. Saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa menjadi sama dengan dunia. Kalau kita mau menjadi terang dan garam bagi dunia ini, kita tidak mungkin bisa sama dengan dunia. Kita harus berbeda. Oleh karena itu Tuhan berkata bahwa kita harus dipisahkan supaya kita semua berbeda dan kita bisa membawa dampak bagi dunia ini. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita sebagai anak-anak terang tidak lagi bisa berleha-leha. Kita dituntut untuk bisa menjadi serupa dengan Yesus. Kita dituntut bagaimana hidup kita itu bisa menjadi kudus sama seperti Bapa yang kudus. Karena apa? Karena kalau kita tidak menjadi kudus di hadapannya, kita tidak akan bisa membawa perbedaan bagi dunia ini. Kita tidak akan bisa membawa dampak bagi dunia ini. Karena kita adalah anak-anak terang. Saudaraku yang terkasih, saat ini saya tidak hanya berbicara bahwa kekudusan itu adalah dosa atau jangan berdosa. Saya tidak hanya mengatakan bahwa kekudusan itu berbicara tentang larangan-larangan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang saya ingin
soroti bahwa kekudusan itu selain berbicara tentang kita harus hidup suci, yaitu bahwa bagaimana kita setia di dalam panggilan kita, di dalam mengikuti Tuhan. Bagaimana kita menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Itu kekudusan yang Tuhan mau. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 21, ya, firman Tuhan berkata begini, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 bilang begini, jikalau seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dalam arti kata bahwa setiap orang yang kudus adalah orang yang dipersiapkan untuk sebuah tujuan yang mulia. Orang yang kudus adalah orang yang dipersiapkan, yang ditentukan untuk mengerjakan sebuah perkara yang besar di dalam kehidupannya. Jadi sekali lagi, kekudusan itu bukan bicara soal ketakutan akan dosa, ya. Bukan hanya berbicara soal bagaimana saya hidup tidak melanggar perintah Tuhan, tetapi bagaimana kehidupan saya menghasilkan buah bagi orang lain. Bagaimana kehidupan saya bisa berdampak bagi dunia ini. Bagaimana saya bisa membawa perbedaan bagi dunia ini agar dunia tahu bahwa kita semua adalah terang Tuhan. Makanya saya percaya bahwa gereja Katolik tidak hanya memutuskan seseorang untuk menjadi santo dan santa hanya berdasarkan kesucian hidupnya. Tetapi saya percaya bahwa gereja Katolik juga melihat apa yang sudah dilakukan atau buah apa yang dihasilkan oleh orang itu, sehingga gereja Katolik bisa memutuskan apakah orang tersebut bisa dikanonisasikan menjadi santo atau santa atau tidak. Seperti contohnya misalnya Mother Teresa. Kita tahu kita tidak perlu mempermasalahkan lagi tentang kekudusan hidupnya, tetapi bagaimana kita bisa melihat buah yang dihasilkan di dalam hidupnya. Dia memberikan kasih yang luar biasa. Dia merawat orang-orang yang sakit. Dia memperhatikan mereka yang terlantar, yang miskin, yang terbuang dan dipinggirkan. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi kekudusan yang kita renungkan pada saat ini, sekali lagi bukan hanya bicara soal dosa, tapi bagaimana hidup kita bisa berdampak bagi orang lain. Hidup kita bisa berdampak bagi dunia ini. Kekudusan adalah perjuangan. Saya percaya bahwa kekudusan itu adalah perjuangan. Walaupun kekudusan itu dikatakan bahwa itu adalah anugerah, tapi sekali lagi saya percaya bahwa kekudusan itu bukan semata-mata hanya anugerah, tetapi bagaimana kita bekerja sama dengan Allah supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Tentu kekudusan bukan sekali lagi suatu hal yang sulit untuk yang terlalu sulit bagi kita. Karena saya percaya karena anugerah Tuhanlah maka kita dimampukan, maka kita disanggupkan untuk hidup kudus. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Saya soroti kata kejarlah kekudusan. Kejar ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Ya, kita bukan hanya bangun tidur kemudian menjadi kudus, tidak. Tetapi bagaimana kita memperjuangkan sesuatu supaya hidup kita menjadi kudus di hadapan Tuhan. Tentu kekudusan tidak pernah lepas dari apa yang namanya ketaatan, saudaraku yang terkasih. Sekali lagi, tanpa ketaatan kita tidak akan bisa melihat kekudusan. Berdoa penting, ya, berdoa penting. Namun kekudusan itu memerlukan ketaatan. Sekali lagi saya katakan bahwa kita perlu berdoa, ya. Kalau pada saat kita berdoa, tentu kita berdoa untuk Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan jawaban bagi masalah-masalah kita. Tetapi setelah kita berdoa dan kita yakin percaya bahwa Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan, maka mulailah melangkah, mulailah taat. Masalahnya banyak orang yang tidak mau taat, ya. Ada yang pernah berkata begini, 1 ons ketaatan lebih berharga dari 1000 ton doa. Di sini tidak mengecilkan arti doa, tetapi begini, biasanya orang yang berdoa belum tentu taat. Tetapi orang yang taat biasanya memiliki kehidupan doa yang baik.
Jadi saudaraku yang terkasih, sekali lagi berdoalah. Kita perlu berdoa ya. Kita perlu mendekat kepada Tuhan. Tetapi setelah kita berdoa, jangan lupa untuk taat. Ya, karena tanpa ketaatan kita tidak akan bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak mungkin dapat hidup kudus di hadapannya tanpa ketaatan yang kita berikan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa penghalang kekudusan ya, tetapi saya akan memberikan 2 saja penghalang kekudusan pada saat ini. Pertama adalah ketakutan. Mungkin pada saat kita berpikir tentang kekudusan, kita takut bahwa kita menjadi orang aneh. Ya, kita sedikit-sedikit tidak boleh. Sedikit-sedikit kita dulunya sering ke diskotik misalnya, sekarang dipanggil teman-teman kita tidak mau. Ketakutan bahwa kita akan menjadi orang aneh. Kemudian mungkin ketakutan bahwa hidup saya akan berubah, tidak seperti biasanya. Ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak perlu kita takutkan. Karena saya percaya bahwa pada saat kita memutuskan untuk hidup kudus, Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup kudus dan benar di hadapannya. Kemudian penghalang yang kedua adalah merasa cukup dengan memberikan sebagian. Maksud saya begini, terkadang iblis dengan strateginya mengatakan begini kepada kita, sudahlah, cukup ke gereja seminggu sekali ya. Cukup kamu jadi WL aja, cukup kamu jadi singer aja, tetapi hidupmu tidak perlu berubah ya. Tapi biarkan bibirmu tetap, kalau mau gosip ya gosip aja, itu kan enak gitu. Terkadang kita berpikir bahwa sudah cukup, yang penting saya sudah memberikan kolekte setiap minggu. Tetapi bagaimana mata saya masih mencari hal-hal yang tidak kudus di internet. Saudaraku yang terkasih, kekudusan adalah kesempurnaan. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Tekankan kata seluruh hidupmu, bukan sebagian. Ya, jadi kalau Tuhan mau kita hidup kudus bukan hanya hari Minggu saja, tetapi Tuhan mau kita sepanjang hari, dari hari Minggu sampai hari Minggu lagi. Ya, dari pagi kita bangun, pada saat kita membuka mata sampai malam kita menutup mata, Tuhan menginginkan untuk kita hidup kudus. Di Mazmur 51 ayat 21 juga berkata demikian, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Korban yang terbakar seluruhnya. Kekudusan memerlukan korban yang terbakar seluruhnya, bukan setengah-setengah. Karena Tuhan menginginkan kita kudus, hidup kudus di dalam seluruh hidup kita. Saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan? Pertama, persembahkanlah tubuhmu. Roma 12 ayat 1-2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu sejati. Mari persembahkan tubuh kita, hidup kita setiap hari, baik waktu pagi, waktu malam. Mari kita berikan waktu untuk Tuhan. Kita persembahkan tubuh kita supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Kemudian kedua, minta Roh Kudus ya. Minta Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa hidup kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin katakan demikian, jikalau kita sudah siap untuk hidup kudus, minta Roh Kudus, maka Dia pasti akan menyanggupkan kita. Tetapi kalau kita tidak serius di dalam hal ini, mendingan jangan dulu ya. Karena pada saat kita tidak serius di dalam hidup kekudusan, Roh Kudus juga mungkin tidak akan serius dengan kita. Makanya mari saat ini kita memberikan hidup kita, seberapa berdosanya hidup kita ya, tidak masalah. Seberapa jatuhnya kita, saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita sekarang untuk hidup kudus, bukan nanti. Tetapi mari sekarang kita belajar, kita bangkit kembali, kita berikan tubuh kita, hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami rindu untuk kami hidup kudus sama seperti Engkau kudus. Kami rindu bahwa kami bisa memberi dampak bagi orang lain. Kami rindu bahwa kami ingin berbeda dengan dunia ini, supaya kami bisa menjadi terang dan garam bagi sekitar kami. Bagi saat ini kami yang terjatuh, yang merasa bahwa tidak bisa bangkit lagi, kami percaya dengan kuasa Roh Kudus malam hari ini. Kami berdoa kiranya bangkitlah roh kami, bangkitlah roh kami, supaya kami dapat kembali bangkit dan memberikan hidup kami dan di dalam kekudusan akan Tuhan. Tuhan tolong kami, karena kami tahu dengan kekuatan kami tidak sanggup. Jikalau kami selalu jatuh di dalam dosa-dosa tertentu,
Jikalau kami sering kompromi di dalam dosa-dosa tertentu, mari serahkan malam hari ini. Berikan kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan bersegera untuk mendatangi kita, menolong kita, menghibur kita, dan membantu kita keluar dari pergumulan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami persembahkan hidup kami kembali. Allah Roh Kudus, kami berikan tubuh kami sebagai bait-Mu yang kudus. Ampuni segala dosa-dosa kami, segala kelemahan kami. Ampuni jikalau kami menganggap enteng pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi biar saat ini kami dengan kesungguhan hati, kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dan kami minta Roh Kudus bantu kami supaya kami bisa hidup kudus, hidup berkenan, dan hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku yang terkasih, kita minta Roh Kudus bekerja malam hari ini. Mari kita minta Roh Kudus bekerja malam hari ini. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh malam hari ini. Mari minta kuasa Roh Kudus tercurah atas kita. Mari minta Roh Kudus bekerja secara dahsyat dan luar biasa atas hidup kita. Untuk setiap pertobatan yang terjadi saat ini, mari kita bersyukur dan kita serahkan seluruh hidup kita. Sikirala bala 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 ya ralamas. Dinama ya ralabasan takaraba ya ralabasyara. Kirala bala 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 ya ralabasante. Kirala bala 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 bala. Mari angkat tanganmu, buka hatimu saat ini. Mari katakan bersama-sama, mari Roh Kudus bekerjalah di dalam hidup kami saat ini. Kirala bala 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 bala. Sikirala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, jawabanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di sekali lagi dengan segenap hati bekerja. Bekerjalah, Haleluya. ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami serahkan segala-galanya hanya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin, amin, amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.